Mulai aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin para ummahat sekalian, para akhwat yang kami banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali mengadakan kajian bersama saya, yang mana pada kesempatan kali ini pembahasan kita masih tafsir, namun pembahasan tafsir sekarang yang sebelumnya biasa kita membahas tentang tafsir surat Luqman dan menekankan tentang bagaimana pembahasan kepengasuhan, bagaimana orang tua mengasuhi anaknya, yang intinya bahwasanya di dalam ajaran Islam juga ada pendidikan atau metode pendidikan orang tua kepada anaknya. Sedikit kita mereview, murojaah tentang apa yang sempat kita bahas, yang mana intinya adalah bahwa dalam Islam juga ada terkait dengan pendidikan anak, baik itu kaitannya pendidikan, bagaimana metode pendidikan orang tua kepada anaknya, ataupun bagaimana kurikulum pendidikan Islam untuk anak. Karena tidak mungkin agama Islam yang Allah nyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwasanya pada hari itu Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Ini pada hari diturunkannya ayat itu, surat Al-Maidah ayat 3. Dahulu di zaman Nabi SAW sudah sempurna. Maka di antara bentuk kesempurnaannya adalah pasti ada pembahasan mengenai bagaimana agar orang tua punya anak soleh dan solehah, sukses di dunia dan juga di akhirat. Dan juga pasti ada pembahasan terkait dengan kaitannya tentang bagaimana suatu lembaga menerapkan kurikulum agar anak-anak yang dididik di lembaga tersebut menjadi anak-anak yang sukses di dunia maupun di akhirat. Pasti ada kurikulumnya. Bahkan dari segi pengalaman, sejak 1447 tahun yang lalu, tahun Hijriah kan, dimulai sejak hijrahnya Nabi, itu tentu pengalaman kaum muslimin tentang pendidikan anak begitu sangat panjang. Bahkan ada suatu fase atau suatu zaman di mana kaum muslimin itu betul-betul menjadi superpower, bangsa atau umat yang betul-betul maju dari segi duniawi. Sehingga bersinarlah negeri Andalusia dengan lampu-lampu modern di zamannya, tatkala sementara orang-orang barat Eropa mereka kegelapan. Sehingga sampai tatkala kaum muslimin diberi hadiah oleh raja-raja Eropa, orang-orang barat, para pemimpin kaum muslimin diberi hadiah demi agar anak raja-raja Eropa itu diterima di sekolah-sekolah negeri kaum muslimin karena terkenal maju dan canggih. Nah itu
Biasa orang-orang orientalis menyebutnya sebagai masa keemasan Islam atau Islamic Golden Age. Karena mereka melihat kemajuan di negeri kaum muslimin ketika itu. Nah, tentu tidak mungkin itu dicapai ketika itu kalau tidak melalui sistem pendidikan yang betul-betul tepat. Karena manusia pada hakikatnya dilahirkan gak punya ilmu sama sekali. Yang kemudian mereka tumbuh dewasa dan menjadi suatu bangsa akan berisi akalnya itu karena diantaranya dengan sebab pendidikan. Dan pendidikan yang dulu pernah dijalankan kaum muslimin pernah ada fase berhasil mengangkat derajat, harkat, martabat umat Islam kepada kesuksesannya. Kalau ditanyakan kenapa atau sekarang enggak seperti dahulu, maka jawabannya karena Islam yang diterapkan sekarang tidak seperti dahulu. Begitu. Nah ya, intinya itu ya, ini mukadimah. Bahwasanya Bapak Ibu, ibu-ibu, para umat sekalian, apabila ibu-ibu ingin mengetahui gimana metode pendidikan anak atau parenting, maka di Islam pun ada. Hanya saja kita barangkali kalau menganggap Islam kurang tentang hal itu, barangkali kitanya yang kurang tahu tentang ajaran Islam. Begitu ya. Terkait juga dengan tadi pendidikan, kurikulum, metode dan sebagainya, kalau kita mengira bahwa ajaran Islam kurang tentang hal itu, bisa jadi itu mah karena kita memang kurang ilmunya tentang Islam kaitannya dengan itu. Nah, oleh karena itu, semoga menjadi motivasi bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk untuk semakin menyadari dan kemudian dihantarkan kepada ilmu yang luar biasa itu, sehingga akhirnya kita naftakhiru bil Islam. Artinya apa? Berbangga dengan ajaran Islam ini. Karena kalau kita sudah bangga, kita enak belajarnya itu bangga. Jadi enggak merasa kumaha gitu di ajaran Islam teh. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sekarang mah ibu-ibu yang kami hormati, itu udah dianggap selesai. Surat Luqman teh panjang sebenarnya mah, masih ada ayat-ayat lain. Hanya saja di pembahasan yang lalu kita tekankan tentang kaitannya pendidikan anak. Nah, itu udah selesai sampai ayat 12, maka kemudian kita akan mempelajari tafsir surat Yusuf alaihi salam. Jadi ada surat namanya Yusuf. Yusuf ini salah satu nabiullah, nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Secara global, ibu-ibu ahli pengajian mah insya Allah tahu tentang kisah Nabi Yusuf, bahwa beliau itu orang yang paling sangat ganteng, bahwa kemudian Nabi Yusuf itu di Mesir, di istana, kemudian digodain oleh istri penguasa ketika itu, dan seterusnya. Mungkin ada juga yang cuman dengar Nabi Yusuf itu Nabi paling ganteng dan sebagainya. Nah, sekarang mah karena ini pengajian, mari kita baca dan pelajari surat Yusufnya. Yang di sana nanti kita akan temukan juga yang tadi, gimana seorang ayah mengasihi anaknya, mendidik anaknya, gimana seorang anak yang soleh tumbuh dengan penuh perjuangan sehingga kuat, akhirnya sukses juga nantinya. Bagaimana tatkala anak kecil mendapatkan ujian, kemudian bagaimana tatkala anak-anak kita itu ada peluang untuk saling membenci, bahkan niat saling membunuh. Itu anak-anak kita, antara si kakaknya, adiknya, si bungsu, si cikal, pangais bungsu dan sebagainya. Maka itu tidak mustahil ya, anak-anak yang bersaudara itu, semoga bukan anak kita ya, tapi tadi kaitannya tentang ada peluang bahwa mereka itu bisa saling membenci.
Jangan kita merasa aman, masa saudara sekandung silih payahan, silih saling membenci, nggak ada gitu. Nah, kita harus siapkan mental kita seperti itu agar apa? Agar kita siap-siap. Ya, agar kita siap-siap. Ibu-ibu yang kami hormati, kita langsung yuk kita belajar tentang surat Yusuf ini. Surat Yusuf ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi masih di Mekah dalam keadaan dakwahnya senantiasa dipersekusi, diusir, tertekan. Jadi fase dakwah di Mekah itu memang fase dakwah Nabi yang paling lama, tetapi paling seret. Jadi dakwahnya susah karena di lingkungan yang penuh pembenci. 13 tahun dakwah di Mekah, kaum muslimin bertambah, tapi tidak terlalu masif, tidak terlalu terus-terusan. Maka terpaksa Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Setelahnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan. Karena sebelumnya Nabi harus diam di kampung halaman. Itu yang lebih layak mendapatkan dakwah daripada negeri yang lainnya. Pada asal gitu para dai itu. Harusnya diam di tempat masing-masing, di daerah masing-masing. Karena apa? Karena kalau orang lain masuk ke sana, belum tentu diterima. Tapi orang orang asli di sana, maka memang orang sana biasanya lebih ada peluang besar untuk diterima oleh masyarakatnya. Beda dengan orang luar. Itu kaitannya dengan dakwah ya. Nah, tetapi ketika orang sana, orang Mekah, asli Mekah dan Rasul lahir di Mekah ketika itu, Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak bisa menerima dakwah beliau, maka terpaksa beliau harus pindah ke Madinah. Ratusan kilometer jaraknya jauh. Begitu. Nah gitu sikap seorang dai itu seharusnya. Maka ibu-ibu yang kami hormati, ketika Rasul masih di Mekah inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yusuf ini. Dan di dalam surat An-Nahl Allah mengabarkan tentang hikmah dikisahkannya Rasul-Rasul. Bahwasanya dikisahkannya kisah para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu dengan tujuan manuthabbitu bihi fuadaka, agar dengan kisah-kisah tersebut kami kuatkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ketika mengisahkan para nabi dan rasul terdahulu, termasuk Nabi Yusuf kan ini nabi terdahulu. Jauh zamannya dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya itu adalah untuk menguatkan dadanya Nabi Muhammad. Maksudnya keimanannya Nabi Muhammad, keteguhannya, kekokohannya dalam berjuang sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat tersebut dapat kita ketahui mempelajari kisah para nabi dan rasul itu targetnya adalah agar semakin menguatkan keimanan, agar semakin menguatkan keimanan. Maka kalau kita baca kisah nabi dan rasul malah semakin bikin kita loyo dalam berjuang, dalam beribadah, maka ketahuilah ada yang salah dalam proses kita belajar sejarah para nabi dan rasul. Maka ketika seseorang mempelajari sejarah atau kisah para nabi dan rasul, kemudian orang tersebut malah semakin malas belajarnya, ketahuilah berarti ada yang salah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah tersebut untuk menguatkan, dan betul maka Nabi Muhammad ketika itu menjadi orang yang paling kuat dalam menghadapi ujian kehidupan dakwah. Maka ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan dengan kita mempelajari kisah Nabi Yusuf ini di surat Yusuf,
semakin menguatkan keimanan kita, kekuatan kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan betul-betul kuat, ya, menjadi orang yang kuat jiwanya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Kita langsung ke surat Yusuf. Maka ibu kalau ada yang mau langsung cek di surat Yusuf, kita mulai dari ayat 1. Jadi targetnya kalau nanti saya juga berkesempatan mengisi kajian lagi, nanti kita lanjutkan lagi surat Yusuf, karena nggak mungkin selesai dalam satu kajian ini. Kecuali kalau baca artinya doang ya bisa gitu ya, bisa setengah jam lebih juga. Tapi kan ini mah tafsirnya biar ada hikmahnya. Nah, nanti juga persiapkan ibu-ibu kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan yang mudah, silakan sampaikan biar nggak ngantuk. Apalagi cuaca dingin gini, Masya Allah. Nah, nanti juga kalau pertanyaannya susah, tidak perlu disampaikan, nggak apa-apa ibu. Baik, Alif Lam Ra, tadi diulang-ulang di dalam ayat Al-Quran. Itu disebut dengan muqatta'ah ya, huruf-huruf al-muqatta'ah. Jadi itu teh huruf-huruf hijaiyah yang terpotong-potong, artinya enggak menjadi suatu kata bahasa Arab. Alif Lam Ra teh enggak ada artinya dalam bahasa Arab. Kata Syekh As-Sa'di, ada memang perbedaan pendapat terkait dengan makna Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Toha, itu teh apa maknanya? Maka kata Syekh As-Sa'di, bahwasanya lebih baik as-sukutu an yata'arrud li maknaha. Lebih baik kita tidak terlalu memperdalam tentang itu. Yang jelas itu teh huruf-huruf berbahasa Arab yang ada di salah satu ayat Al-Quran. Begitu. Makanya sebagian ulama menyebutkan di antara hikmahnya itu untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena ketika diterjemahkan Alif Lam Ra, apa terjemahnya? Ya Alif Lam Ra. Gitu. Untuk menunjukkan, oh itu mah huruf-huruf Arab, berarti memang aslinya Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah, di antara hikmahnya gitu kata sebagian ulama. Nah, kemudian kita langsung ke makna ayat selanjutnya, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Artinya bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang jelas ibu sebenarnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini ayat-ayat yang jelas dan terang. Aku Ustaz kumaha geuning kan ternyata itu ayat Al-Quran teh kita nggak paham isinya, harus diterjemahkan. Maka jawabannya terang, jelas kalau kita tahu bahasanya. Kalau kita tahu bahasa Al-Quran, maka kita akan mudah memahaminya. Dan ketika dipelajari, kita akan menemukan kebenaran. Itu teh kalau berbahasa Arab. Makanya di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, yang dengan itu kalian akan ta'qilun, memahami. Ta'qilun bisa juga diterjemahkan semakin berakal. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, yang dengan sebab itulah kemudian kalau kalian mempelajari Al-Quran bahasa Arab akan semakin paham tentang firman Allah dan kemudian akan semakin berakal. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang mempelajari bahasa Arab yang benar, maka dia akan semakin dekat dengan proses usaha menteladani kaum salaf yang Allah sebutkan mereka itu generasi terbaik.
Jadi ketika kita ingin mengikuti salaf, itu di antara prosesnya adalah kita belajar bahasa Arab dikit-dikit, maka kita akan semakin menyamai. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bedanya kita belajar bahasa Arab dengan bahasa yang lain adalah kalau kita belajar bahasa Arab, maka akal kita akan semakin bertambah tajam. Akal kita akan semakin bertambah tajam, bertambah berakal. Ibu, bahasa Arab yang dimaksud adalah bahasa Arab Al-Quran. Karena kalau ibu-ibu sekarang umroh ke sana, ke daerah Arab, Saudi, itu ketika kita pakai bahasa Arab, ya sudah belajar, jadi belajar bahasa Arab, tentang nanya harga, gitu, nawar. Pas kali itu dijawabnya pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Atau kalau ke orang yang nggak jualan, ke orang Arab sana, nanti ngejawabnya pakai bahasa Arab pasaran, istilahnya itu amiyah. Bukan bahasa Arab Al-Quran. Jadi yang dipakai oleh orang-orang Arab sekarang, baik di Mesir, di Aljazair gitu ya, yang negara yang resmi bahasanya bahasa Arab, itu bahasa kesehariannya bukan bahasa Al-Quran ini. Tapi mereka pakai bahasa amiyah pasaran yang kalau saya ke sana di awal-awal itu nggak paham ini teh ngomong apa, padahal pesantren bertahun-tahun kuliah ke bahasa Arab bisa jabina. Pas ke sana mah, wah ini bahasa apa? Bahasa Arab apa gitu, dikit-dikit paling kata-kata yang dipahami teh. Nah artinya apa? Kalau kita misalkan membandingkan, Ustaz Gading sekarang orang-orang Arab juga nggak pinter-pinter amat kok jawabannya, karena mereka nggak pakai bahasa Arab Quran. Jadi kalau orang Arabnya sekarang itu sudah tidak menggunakan bahasa yang dahulu digunakan kaum salaf, kecuali di pengajian atau di kampus yang memang harus pakai bahasa Arab resmi. Nah seperti itu. Tetapi kemudian ketika mereka menggunakan bahasa Arab itu luar biasa, bertingkat. Oleh karena itu ibu, ya ibu-ibu yang kami hormati, bahasa Arab ini dipilih oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Bahasa Arab ini kita ini tepis dulu ya, karena ana juga bukan orang Arab ya Bu ya, ana juga orang Jawa Barat, bukan orang Arab. Kita ngebahas tentang bahasanya, bukan tentang orangnya. Karena orangnya kadang sebagian orang paling ada barangkali ada pengalaman tidak baik gitu ya. Karena kalau saya pribadi seperti itu di sebagian lembaran kehidupan saya gitu. Ketemu orang Arab malah yang menyakitin hati gitu. Aduh, nah udah itu mah personnya udah kita simpen dulu, maka kita ngebahas bahasa Arab. Allah pilih bahasa Arab itu, kata Imam Ibnu Katsir, sebagai bahasa Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahasa Arab itu afsahul lughati wa abyanha wa awsa'uha. Bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Fasih itu kalau ngomong jelas gitu kan, ada orang bicara kesana kemari banyak bicara nyerocos, tapi kita nggak paham, kamu bicara apa? Gitu kan? Bahasa Arab mah beda, ibu-ibu yang kami hormati. Itu jelas, dan yang paling luas kata-katanya, sehingga apa yang hendak disampaikan terkait alam semesta itu bisa diwakili oleh kata-kata bahasa Arab. Bahasa Arab yang ini ya, yang fasih. Kan Al-Quran itu sebagai pedoman untuk seluruh alam, seluruh bangsa, seluruh umat di seluruh zaman. Maka bahasanya harus bahasa yang mencakup berbagai macam gitu. Maka oleh karena itu kan Allah Maha mengetahui bahasa seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Bahasa semut juga Allah Maha tahu. Bahasa semut kumaha cing Bu? Bahasa semut ayam. Allah Maha tahu. Dahulu Nabi Sulaiman paham bahasa semut, ya. Karena Allah yang memahamkannya. Tapi setelah itu nggak ada lagi yang bisa paham. Ibu-ibu yang kami hormati,
Maka Allah menentukan bahasa Arab itu karena Allah Maha tahu dari seluruh bahasa yang ada di muka bumi, bahasa Arab yang tepat. Kalau seandainya bahasa Sunda itu bahasa yang paling luas, maka Allah akan tetapkan menjadi bahasa Al-Quran. Tetapi kan enggak. Kalau seandainya bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling luas, jelas, dan tepat, maka Allah akan takdirkan bahasa Indonesia jadi bahasa Al-Quran. Seandainya bahasa Inggris adalah bahasa yang paling tepat untuk seluruh zaman, maka Allah jadikan bahasa Inggris jadi bahasa Al-Quran. Tapi kan enggak. Gitu. Ibu, saya pernah mendengar penjelasan dari Profesor Abdul Majid kalau nggak salah ya. Beliau seorang guru besar, profesor, yang mana beliau itu lulusan Amerika kuliahnya, tapi ngajar sekarang di salah satu universitas di Arab Saudi sana. Dia profesor lulusan istilahnya itu ya ilmu bahasa Inggris lah di Amerikanya itu. Bahkan dia bisa bikin syair, puisi pakai bahasa Inggris dan kemudian dilombakan dan menang di Amerika. Artinya kan pakai bahasa Inggris, tapi sekarang dia turunan Sudan, tapi ngajar di Saudi, di Universitas daerah Saudi. Intinya beliau itu adalah profesor bahasa Inggris dalam bidang ilmu bahasa Inggris dan sastranya. Beliau kemudian menerangkan, setelah puluhan tahun mempelajari bahasa Inggris, karena sukanya bahasa Inggris, menerangkan beliau, ada rekamannya dalam suatu wawancara televisi. Saya berpuluh-puluh tahun mempelajari bahasa Inggris, tapi ternyata bahasa yang paling hebat adalah bahasa saya, bahasa Arab. Karena profesor ini aslinya yang berbahasa Arab, bahasa ibunya itu bahasa Arab, cuman kuliah di luar negeri sampai S3. Berpuluh-puluh tahun kan itu. Tapi kemudian ternyata yang paling hebat bahasa saya, bahasa ibu saya, bahasa Arab. Karena di antara alasannya, karena ibu gini ya, bahasa Arab itu. Setiap bahasa, kata profesor tersebut, umurnya paling antara 200 sampai 300 tahun. Umur bahasa itu, bahasa apapun itu. Jadi setelah itu pasti ada bahasa perubahan, pasti ada perubahan. Bahkan bahasa Inggris yang beliau dalami, itu bahasa Inggris yang sekarang dipelajari di sekolah-sekolah, itu adalah bahasa yang umurnya paling cuma 200-300 tahun. Karena bahasa Inggris yang dulu itu Anglo-Saxon atau apa gitu ya. Bahasa Inggrisnya beda dengan yang sekarang. Atau contoh kecil begini ibu, bagi ibu yang bisa bahasa Sunda. Saya bisa bahasa Sunda karena bahasa ibu saya. Itu ketika dengar kakek nenek saya pakai bahasa Sunda versi mereka, itu agak yang gak ketahuan. Nah, ini bahasanya gimana ya? Ada bahasa-bahasa yang belum kita ketahui, bahasa Karubun. Yang tidak ada di bahasa generasi saya, bahasa Sundanya. Karena apa? Karena selalu berubah. Kenapa? Itu berkaitan dengan kita bergaul dengan orang-orang lain yang tidak pakai bahasa Sunda. Apalagi bahasa Sunda zaman sekarang, ibu barudak zaman sekarang. Ari kamu teh lagi apa? Tuh kan. Gitu. Demikian juga bahasa Jawa, karena saya pernah pesantren di Jawa. Belajar kitabnya dimaknainya pakai bahasa Jawa dulu pernah beberapa lama. Bahasa kromo Injilnya itu beda dengan bahasa sehari-hari orang Jawa. Beda. Dan ketika orang-orang sepuh yang bisa bahasa kromo Jawa itu sudah tidak ada, sudah tiada semuanya, anak-anak mudanya nggak tahu. Akhirnya apa? Lupalah bahasa kromo Injil, sisalah bahasa Jawa keseharian saja. Dan itu terus berlangsung, bahasa lain itu seperti itu. Kata profesor tersebut, bahasa Inggris yang ditulis oleh seorang ahli filsafat Shakespeare gitu. Itu kan nulis buku. Dia itu ratusan tahun yang lalu. Kalau kita baca pakai bahasa Inggris yang kita pelajari sekarang, kebingungan. Ini apa bahasa Inggrisnya kok kayak gini? Karena bahasa ratusan tahun yang lalu beda dengan sekarang, maka butuh diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris zaman sekarang.
Itu bahasa. Kecuali, kata profesor ini, bahasa Al-Quran. Apa yang dahulu oleh anak-anak 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, generasi anak-anak ketika mengatakan kaifahaluku min aina anta, dari mana kamu, itu sama dengan bahasa Arab yang kita pakai sekarang, bahasa Arab fasihnya ya. Bahwasanya ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dengan Al-Fatihah berbahasa Arab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dahulu 1400 tahun, 1500 tahun yang lalu lebih, itu bahasanya sama dengan bahasa Arab yang sedang kita baca dan kita pelajari dalam Al-Quran, bahasanya sama. Maka yang menyebabkan awetnya bahasa Arab itu diantaranya dengan sebab Al-Quran. Karena dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sama bahasanya, itu aja. Nah ini nggak ada ibu di zaman yang di buku yang apa, di bahasa yang lain. Karena apa? Karena kitab suci mereka selalu diubah-ubah. Ada bahasa Arab, Alhamdulillahirabbil alamin yang kita baca Al-Fatihah itu sama dengan apa yang dahulu dibacakan oleh Nabi. Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil mubin yang sedang kita bahas sekarang ini, surat Yusuf, itu sama persis dengan yang Nabi ajarkan dahulu bahasanya. Nah, ini kelebihan bahasa Arab. Makanya kemudian saya pernah dengar rekaman ada seorang, dia ahli bahasa, ngumpul di salah satu negara barat di sana. Mereka merapatkan, para pembesar negara merapatkan gimana cara agar kebudayaan mereka bisa ditulis, disimpan, kemudian awet. Sehingga ketika misalkan tulisan itu dibaca nanti 1000 tahun yang akan datang oleh generasi selanjutnya, mereka bisa paham. Mereka bingung nyari bahasa mana, karena bahasa Inggris mereka tahu akan mudah berubah tiap 200 atau 300 tahun. Sebagaimana tadi saya contohkan kecilnya. Bahasa apa? Luar biasa ibu, ternyata mereka orang barat nih. Orang barat. Ini yang ngisahinnya pakai bahasa Arab, memang orang Arab gitu ya. Jadi kalau searching di YouTube juga ya pakai bahasa Arab. Maka apa yang terjadi ibu? Mereka memilih bahasa Arab. Bayangkan. Jadi mereka menyimpan data-data pakai bahasa Arab, disimpan di tempat tersembunyi, biar nanti data tersebut kalau dibaca ratusan tahun kemudian masih bisa dipahami. Karena apa? Bahasa Arab terbukti sejak zaman 1500 tahun yang lalu sampai sekarang gitu-gitu aja bahasanya, beda dengan bahasa yang lain. Begitu. Nah, sengaja saya memperlebar ke sana gitu ya. Karena ini kaitannya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya dengan jelas. Apa yang Rasul sabdakan, apa yang Allah firmankan dahulu, kemudian dibukukan jadi mushaf Al-Quran ini, sekarang bisa tetap jelas kita pelajari. Coba bahasa Mesir, ibu, yang ada piramid gitu ya, yang bahasanya pakai bahasa Firaun gitu ya, yang di Mesir itu kan susah mempelajarinya. Sejarah Mesir gimana? Susah, cuma meraba-raba saja. Karena bahasanya punah. Bangsa Sangsekerta punah. Bahasa Suryaniah punah. Bahasa Latin zaman dahulu, klasik, hampir nggak ada. Gitu. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Maka dari sana dapat kita ketahui itu yang dimaksud kenapa bahasa Arab itu Allah takdirkan, ya, itu diantara hikmah ya maksud saya. Kenapa bahasa Arab itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan menjadi bahasa Al-Quran. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kemudian Allah menyatakan lagi, berfirman dalam ayat selanjutnya, kami akan mengisahkan kepada engkau ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah, bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala akan mengisahkan suatu kisah yang terbaik ini. Yang mana memang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu nggak tahu kisah ini kalau belum Allah kisahkan.
Begitu. Dan ini Allah juluki dengan ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Maka ibu mohon maaf kalau seandainya dalam pengisahan surat Yusuf ini ada yang merasa kurang berkenan atau misalkan kok nggak menarik-menarik amat, maka saya disclaimer dari sekarang bahwasanya itu karena memang kelemahan ilmu saya. Padahal kisah nama luar biasa. Tapi kalau ibu merasa biasa aja, maka mohon maaf itu mah karena kekurangan ilmu saya yang menyampaikan tidak kurang tepat gitu. Tapi daripada hente, hayo orang pelajar. Kemudian Allah pun berfirman, idz qala Yusufu li abihi, langsung tentang kisah Nabi Yusuf. Tatkala berkata Yusuf kepada bapaknya namanya Yakub. Nabi Yusuf itu orang tuanya adalah nabi juga, namanya Yakub. Ketika itu sudah sepuh Nabi Yakub ini. Idz qala Yusuf, tatkala berkata Yusuf li abihi kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahanda, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, sungguh aku telah bermimpi melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, demikian juga matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, ku melihat mereka itu sujud kepadaku, kata Nabi Yusuf dalam mimpinya. Nah, ini curhat seorang anak kepada ayahnya. Nah, kembali kita mendapatkan faidah atau hikmah dari ayat ini, bahwasanya seorang anak yang dekat dengan ayahnya itu selalu cerita. Nabi Yusuf itu anak yang paling dicintai Yakub, yang paling dicintai Nabi Yakub, karena Nabi Yakub punya 12 anak, Yusuf, Benyamin, dan yang lainnya, 10 lagi yang lainnya. Tidak tahu saya namanya. Begitu. Tapi yang paling sangat dicintai oleh Nabi Yakub ketika itu adalah Yusuf. Dan inilah yang kemudian kecintaannya berakhir tragedi. Nah, kita akan ambil hikmahnya ya. Jadi di sini dulu bahwasanya seorang anak sampai masalah mimpi pun curhatnya ke bapaknya. Makanya ibu yang kami hormati ya, anak laki-laki misalkan ini sekitar umur 10 tahunan. Dalam sebagian penjelasan dari sebagian ahli ilmu, ini adalah sekitar umur 10 tahunan. Jadi anak sekitar itu belum balik ya, karena nanti sebutkan bahwa gulam, dengan kata gulam Yusuf itu ketika itu artinya dia itu sudah bisa berpikir gitu ya, tapi belum balik. Nah, makanya sekitar 10 tahunan. Curhat, kalau anak laki-laki seumuran itu sudah mau curhat kepada bapaknya, berarti bagus hubungannya. Karena ada anak yang kalau curhat itu gak berani ke orang tuanya, tapi malah ke kakeknya, ke neneknya. Kasihan. Kalau anak kecil curhat seperti itu, ya Bu ya, gak akan kemana-mana, paling ke kakeknya, ke kakaknya gitu ya. Gitu kalau anak kecil umur 10 tahunan. Tapi kalau sudah remaja, umur 18 tahun, dia nggak berani curhat ke orang tuanya, maka dia akan curhat ke komunitasnya. Maka dia akan mencari temannya atau pacarnya, bahasa kitanya. Dan zaman sekarang, mana remaja lain yang kita percayai? Maukah anak kita kemudian mempercayai anak lain yang kita tidak tahu amanatnya gimana? Yang kita tidak tahu apakah dia akan berkorban seperti kita orang tuanya untuk menjaga anak kita. Kan enggak, kalau orang lain belum tentu. Maka jadilah kita orang pertama yang didatangi oleh anak kita ketika dia dapat masalah. Ini Yusuf alaihissalam masalah mimpi, curhat ke ayahnya Yakub, karena memang Yakub itu nabi, tentu bagus pendidikannya kepada anaknya, gitu ya. Wahai ayahanda, aku mimpi melihat 11 bintang dan juga matahari dan bulannya bersujud kepadaku. Maka
Ibu rahimani rahimakumullah, Nabi Yakub ini mulia ya. Nabi Yakub ini mulia, dan secara umum di sini Imam Ibnu Katsir, karena rujukan kitab saya adalah tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga tafsir Umdatut Tafsir Anil Hafidh Ibnu Katsir karya Syekh Ahmad Syakir, yang mana kitab tafsir Umdatut Tafsir ini adalah kitab tafsir ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir. Saya sebutkan dulu ya rujukannya. Baik, kita kembali ke sini. Maka di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya takwil mimpi atau tafsir mimpi atau makna dari mimpi Nabi Yusuf ini adalah bahwasanya 11 bintang yang tadi di dalam mimpinya itu sujud ke Nabi Yusuf. Maka 11 bintang itu maksudnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Begitu. Karena kan totalnya 12 ya dengan Nabi Yusuf tuh ya, kakak beradik. Nah, yang 11-nya ini dalam mimpinya sujud kepada Nabi Yusuf, penghormatan bukan menyembah. Ini syariat terdahulu. Makanya Nabi Adam itu kan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, bukan untuk menyembah dahulu ya. Kalau sekarang nggak boleh kita sujud kepada selain Allah. Dalilnya adalah bahwasanya Rasul bersabda, "Lau kuntu amiran an tasjuda ahadan la amartu imra'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diizinkan, jadi Rasul bilang gitu. Kalau seandainya aku diperintahkan untuk menyuruh seseorang bersujud kepada orang juga, maka akan kusuruh sujud seorang istri kepada suaminya. Maka akan aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh, makanya nggak ada syariat seorang istri sujud kepada suaminya, nggak ada. Tapi berbakti mah ya jelas ya, ibu-ibu yang ahli pengajian tahu gimana, betapa menekankannya Islam seorang istri berbakti pada suaminya dalam hal yang bukan dosa, gitu. Nah, kembali ke sini, maka sujudnya saudara-saudara Yusuf itu adalah penghormatan. Itu nanti, karena ternyata nanti setelah ayat selanjutnya dikisahkan bahwa justru saudara-saudara Nabi Yusuf itu mau membunuh Nabi Yusuf, bayangkan. Mau membunuh. Tapi kemudian Imam Ibnu Katsir sini menjelaskan dulu bahwa maksud dari mimpinya Yusuf itu bahwa 11 saudaranya itu kelak akan sujud menghormat kepada Nabi Yusuf. Dan kemudian yang dimaksud dengan matahari dan bulan itu adalah tentang bapak dan ibunya juga sama sujud menghormat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub dan ibunya Yusuf, ya istrinya Yakub, nanti akan bersujud menghormat kepada Nabi Yusuf nanti. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, qad waqa'a tafsiruha ba'da 40 sanah atau 80 sanah. Tetapi tafsir mimpi tersebut terjadi nanti setelah 40 tahun kemudian. Gitu. Kadang mimpi nama ayana gitu ya, sekarang mimpi itu mimpi yang benar. Tapi kemudian terjadinya itu puluhan tahun yang akan datang. Kalau tentang kisah Nabi Yusuf itu 40 tahun. Sebagian ulama membawakan riwayat bisa jadi 80 tahun juga. Sampai seperti itu. Mimpi nama misalkan dulu, tapi terjadinya sekarang. Itu mimpi. Kemudian di ayat selanjutnya, Allah mengisahkan tentang bagaimana jawaban Nabi Yakub tatkala Yusuf mengisahkan mimpinya tadi. Maka Yakub mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai ananda, jangan kau ceritakan mimpimu itu ke saudaramu. Ngewanti-wanti ini Nabi Yakub, bapaknya Yusuf alaihi wassalam. Jangan kau kisahkan, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara kandungmu itu. Ya. Fayakidu laka kaida. Karena kalau kau kisahkan, maka mereka akan berbuat
makar kepada atau berbuat tipu daya, membahayakanmu. Udah memperkirakan itu tuh. Seorang ayah kan tahu sifat anaknya. Dan Nabi Yakub ini tahu maksud secara global, mimpinya Nabi Yusuf itu tahu ini akan menjadi orang hebat Yusuf. Udah mah cinta ya Nabi Yakub itu kepada Yusuf melebihi cintanya kepada anak-anak yang lain. Bahkan sampai saking cintanya sampai kelihatan Ibu, sampai kelihatan agak beda gitu sikapnya antara ke Yusuf alaihi salam dengan ke anak-anak yang lain. Sampai anak-anak yang lain tersinggung. Nah ini jadi hikmah, makanya Allah kisahkan agar jadi hikmah pada kita bahwa hati-hati kita bersikap kepada anak-anak kita yang menyebabkan nanti terjadi persengketaan. Nah kemudian Ibu yang kami hormati, karena Yakub tahu watak dari ke-12 anaknya itu, mewanti-wantilah Yakub kepada Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu itu karena mereka nanti akan berbuat bahaya kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nah, dikaitkan juga kaitannya tentang bagaimana sikap jahat yang khawatir terjadi kalau kau kisahkan, maka dikaitkan dengan setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kejelekan itu Ibu kaitkan dengan setan. Kalau kita bicara pada anak, ya dijelekan kaitkan dengan setan. Bukan juri, ya bukan juri, tapi maksudnya itu apa? Misalkan nanti itu bahaya itu gara-gara apa? Misalkan apa ya? Iya tadi kita contohkan ini aja. Hati-hati nanti kalau keluar bisa ada begal, malam-malam jangan asal ini, harus bareng-bareng, jangan sendiri. Khawatirnya jadi nanti ada orang jahat. Memang setan itu selalu menggoda orang buat berjahat. Setan lagi biar muncul kesan ke anak kita bahwa setan itu musuh gitu. Bikin gara-gara terus. Begitu. Makanya juga di antara kata-kata yang biasa diungkapkan oleh ulama kalau setelah kajian misalnya bahwa yang benar dari Allah digitukan kan dinisbatkan kepada Allah. Dan kalau yang salah itu dari saya dan dari setan. Bisa seperti itu juga. Gitu ya. Sebutkan setannya. Biar kesan setan itu image-nya memang keburukan, sebab-sebab keburukan. Nah itu, jadi di sini ya, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini membawakan juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di sini dapat kita ketahui adab kalau bermimpi sesuai syariat Islam kita harus gimana? Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddits bihi." Apabila salah seorang di antara kalian bermimpi dengan apa yang ia sukai, jadi mimpinya itu menyenangkan gitu, hal-hal yang kita sukai, maka silahkan ceritakan. Wa idza ma yakrahu falyatahawwal ila janbih. Adapun jika bermimpi tentang apa yang kau benci, mimpi jelek, falyatahawwal ila janbihil akhar, maka hendaklah dia berpindah ke sisi yang lainnya di tempat tidurnya itu. Jadi jangan diam, ubah posisi. Baik itu bergeser ke sisi yang lain atau ke sisi yang lainnya lagi, geser. Jadi pas bangun teh jangan kembali tidur lagi ke posisi yang sama di tempat atau di tempat itu. Tapi sunnahnya adalah kalau mimpi buruk, pas kita bangun kita geser dikit atau ubah posisi. Asalnya terlentang kemudian jadi canggigir gitu ya Pak. Ya, tidur miring begitu. Yang jelas jangan ganti posisi jadi berdiri tidurnya karena nggak mungkin tidur berdiri. Atau duduk, enggak, tapi posisi yang lain pokoknya yang berbeda, itu adabnya. Kemudian setelah itu ya, setelah kita atur posisi atau ketika kita bangun pas mimpi buruk, wal yatful an yasari salasan, kemudian meludah dengan tanpa keluar ludah. Jadi ngeludah cuy gitu ya, tanpa keluar ludahnya. Itu ada dalam bahasa Arab.
Yanful namanya. Yatful itu meludah tapi tanpa keluar ludahnya. Cuh, gitu ya. Keluar dikit paling. Itu meludah ke arah kiri. Ke arah kiri. Jadi tengokan kepala kita ke kiri, kita ngeludah tanpa keluar ludahnya. Jangan terlalu bersemangat, wow ludahnya cuh gitu, karena mimpinya buruk banget. Di pinggirnya ada laki-lakinya, suaminya, ya tambah buruk dari kehidupannya nanti. Dan meludah ke sebelah kiri sambil nengok ke kiri gitu ya. Makanya kan nggak ada ludahnya, nggak masalah ketika di kiri. Ternyata posisi suami lagi tidur nyenyak, kita bukan meludahi suami. Makanya diatur aja posisinya, ibu geser dulu, gimana dulu gitu ya. Kemudian syuh 3 kali. Setelah itu baca ta'awudz. Ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita mau baca Quran kan ta'awudz juga. Ta'awudz itu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Begitu. Jadi ibu a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sedang berlindung, doa kepada Allah berlindung dari setan yang terkutuk. Begitu. Kita tidur misalkan ya, langsung ngagorejat bangun karena mimpi buruk, keringatan atau apa, mimpi jatuh misalkan, langsung bangun, maka ibu kemudian silahkan duduk ya, atau misalkan masih berbaring, kemudian menengok ke sebelah kiri, ngeludah tanpa keluar ludahnya, gitu ya. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tidur lagi, posisinya beda. Tadinya misalkan terlentang, kemudian jadi ke pinggir, gitu ya. Masih di kasur yang sama, tidak apa-apa, jangan pindah kasur, gitu. Tapi posisinya diganti. Nah, seperti itu. Nah, itulah adabnya. Nah, setelah ta'awudz, wala yuhaddits biha ahadan, jangan ceritakan kepada siapapun juga. Udah biarkan, itu mah hanya bayangan. Karena kata Rasul, fa innaha lan tadurruhu, karena itu tidak akan membahayakanmu. Jadi kalau sudah diamalkan cara-cara tadi, udah gak usah ceritakan mimpi yang tahu itu. Gak usah nanya ke orang lain, ini tafsir mimpinya gimana ya? Tidak perlu. Cukup tangkal, nanti ditangkal gitu ya, ditangkal kemungkinan jeleknya itu dengan cara yang tadi. Meludah sebelah kiri 3 kali, kemudian ta'awudz 3 kali, kemudian udah jangan bicarakan. Anggap itu hanya godaan setan. Anggap itu hanya bayangan ketika mimpi saja. Jangan takut, khawatir gimana. Biasanya orang itu akan ingin mengisahkan kalau mimpi jeleknya itu kaitannya dengan orang yang dicintai. Misalkan orang yang dicintai kena bahaya, langsung bangun gitu kan. Orang yang cintainya kena bahaya atau apa gitu, bangun. Nah, maka caranya seperti tadi, tengok kiri, kemudian meludah tanpa keluar ludahnya, kemudian ta'awudz 3 kali, kemudian ganti posisi, udah hilangkan, dan jangan bicarakan lagi, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasul mengatakan wala yuhaddits biha ahadan, jangan kau bicarakan dengan seorang pun, kemudian Rasul pun menjanjikan fa innaha lan tadurruhu, karena mimpi itu tidak akan membahayakannya, udah lupakan. Nah gitu, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini masalah mimpi kayaknya bakal banyak pertanyaan nanti ibu ya. 5 menit lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Kemudian ibu terkait dengan mimpi. Nah, gimana tuh Ustadz kalau mimpinya benar? Kan ada mimpi yang benar juga. Nah, makanya sedikit kita bahas macam-macam mimpi gitu, berdasarkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan di dalam hadisnya yang sahih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya mimpi itu ada beberapa macam, ibu. Bahwa mimpi itu ada beberapa macam. Ar-ru'ya thalathah. Mimpi itu terbagi menjadi 3. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ru'yan minallah.
Yang pertama adalah mimpi dari Allah. Memang mimpinya dari Allah itu ada isyarat memang. Nah, mimpi yang dari Allah itu yang paling pasti adalah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para nabi seluruhnya. Kalau nabi bermimpi pasti benar. Makanya Nabi Ibrahim bermimpi disuruh untuk menyembelih anaknya, itu benar, bukan mimpi seperti kita. Makanya beliau mengamalkan, padahal itu dari mimpi beliau. Tapi ingat kata Rasul SAW, ru'yal anbiya wahyun, bahwa mimpi para nabi pasti itu teh wahyu dari Allah, bukan cuma sebatas mimpi saja. Karena kalau mimpi dari orang biasa, memang ada yang ru'yan minallah, mimpi benar dari Allah sebagai isyarat, itu ya, kalau orang biasa. Kemudian jenis yang kedua, ru'yan tahzinin minasyaiton, mimpi yang menyedihkan, yang berasal dari setan. Jadi jenis yang kedua adalah mimpi yang berasal dari setan untuk membuat kita sedih, takut. Karena di antara tujuan setan itu liyuhzinal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman sedih, atau untuk agar orang-orang yang beriman itu ketakutan. Itu tujuan setan. Yang dengan itu menyebabkan masuk neraka, ya naudzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, jenis mimpi itu kata Nabi SAW adalah mimpi dari setan yang menyebabkan kesedihan atau ketakutan. Itu jenis yang kedua. Adapun yang ketiga, ru'yan mimma yuhaddisu bihi rajul nafsahu fil yaqdhah fayarahu fil manam, adalah mimpi yang berasal dari pikiran seseorang yang dia angankan ketika sedang terjaga. Intinya bahasa Indonesia nama cuman bunga tidur saja. Jadi jenis ketiga ini adalah mimpi yang berasal dari pikiran seseorang yang selalu dia angankan ketika sedang terjaga. Terjaga itu ketika sedang tidak tidur gitu. Jadi ketika bangunnya ngelamun, misalkan pengen rumah baru, ngelamun si orang ini. Ngelamun, betul-betul berambisi, ketiduran. Ngimpi rumah gitu ya. Tah eta mah bukan dari Allah, itu bukan dari setan, tapi itu memang bayangan dia ketika sedang bangun, kebayang itu terus gitu ya. Yang kasihan mah ibu ngebayang mantan pas tidur kepau mimpi gitu. Karunya gitu ya. Iya, pas datang ke di mimpi itu nagih hutang ternyata. Lebih parah. Nah, ya. Anu senyum berarti pengalaman. Baik. Senyum paling besar ya saya. Semenit lagi Ibu ya. Oh, mau nanya, semenit lagi Ibu. Dikit lagi ya. Sebentar. Baik, kemudian tadi terkait dengan mimpi. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa mimpi yang dari Allah mah eta mah jelas oleh para nabi pertama. Tapi orang biasa juga terkadang, kata para ulama, orang biasa ya, bukan nabi, dia mendapatkan mimpi yang sebenarnya itu isyarat dari Allah akan terjadi. Dan yang kemungkinan besar didapatkan itu adalah mimpi dari orang yang tidurnya memang sesuai sunnah cara tidurnya itu. Ya, di antara sunnah mau tidur kan bacaan dulu ya, baca mau tidur. Kemudian juga di antara sunnah lainnya itu wudhu dulu. Jadi sebelum tidur tuh wudhu dulu. Gitu ya. Kemudian baca dulu. Kadang bisa juga kalau misalkan tidurnya ini ya, itu baca surat Al-Mulku dulu, itu sunnah. Sampai tidur. Menghadap kiblat sambil bersender ke tangan kanan gitu kan, ke pinggir ininya posisinya. Kemudian ya itu tentu itu mungkin kalau suami istri lagi sendiri dulu gitu ya. Atau mungkin udah selesai kaitannya dengan suami istri, udah selesai gitu, udah biasa, maka tidur seperti itu.
Itu kalau lagi biasa saja. Kalau suami istri masih sedang ada yang perlu dirapatkan antara ibu dan bapaknya, misalnya sebelum tidur, maka rapat dulu. Gitu. Karena itu sunnah, bukan wajib, posisi yang tadi saya sebutkan. Kemudian tidurnya di waktu-waktu yang memang baik. Kata para ulama, diantaranya kalau mimpinya itu di waktu sahur, ya sebelum bangun di waktu sahur gitu ya. Di sepertiga malam terakhir, kalau mimpinya itu ada kemungkinan besar mimpi isyarat. Begitu ya. Itu secara umum seperti itu. Itu yang akan kemungkinan besar mimpinya itu mimpi isyarat dari Allah. Orang-orang yang baik cara tidurnya. Tetapi juga orang bahkan non-Islam pun terkadang bisa mimpi nanti nyata gitu. Mimpinya itu adalah isyarat untuk kehidupan nyatanya. Kalau di dalam surat Yusuf ini, maka Al-Aziz nanti seorang pejabat di Mesir yang nanti kemudian merawat Nabi Yusuf, suaminya Imro'atul Aziz, suami dari perempuan yang nanti akan menggoda Nabi Yusuf, ini bermimpi kan? Nanti bermimpi. Nah, mimpinya itu ternyata adalah isyarat tentang negerinya. Tentang apa yang akan dihadapi oleh negerinya. Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya gimana. Itu terkadang ya, jarang. Nah, kebanyakan manusia mah karena cara tidurnya biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada yang istimewa, maka mimpinya itu berputar antara mimpi dari setan, kalau mimpinya itu menakutkan dan gak jelas gitu ya, atau mimpinya itu dari bayangan kehidupannya, apa yang dia pikirkan, dia ambisikan ke bawah ke mimpi begitu. Nah, di sini Nabi Yusuf alaihissalam karena beliau itu nabi, mimpinya benar. Maka bapaknya yaitu Yakub mewanti-wanti, jangan kau kisahkan, karena bapaknya tahu ini mimpi yang menunjukkan anaknya yaitu Yusuf akan menjadi orang hebat. Dan bapaknya juga sudah mendeteksi, wallahu a'lam, sepertinya Nabi Yakub ini sudah mendeteksi ini saudara-saudaranya Yusuf ini udah mulai agak sentimen, agak kurang suka kepada Yusuf. Begitu. Maka kalau Yusuf kelihatan kelebihannya yang bertambah ini dengan menceritakan mimpi ini, maka saudara-saudaranya akan semakin parah untuk mencelakakan Yusuf. Padahal nggak dikisahkan ya mimpi ini, tapi tetap aja nanti saudara-saudaranya merencanakan membunuh Yusuf sampai seperti itu. Tapi itu karena alasan lain. Alasannya apa? Karena Nabi Yakub alaihi salam itu dianggap oleh saudara-saudaranya pilih kasih, padahal enggak. Nabi itu adil, tapi itulah orang-orang yang pilih kasih. Dan ini biasa disebut dalam bahasa Arab hasad. Jadi orang yang hasad itu, ibu ya, sampai hilang akal biasanya. Orang yang hasad itu akan menggunakan berbagai cara untuk merusak orang yang dia hasadi. Orang yang hasad atau iri yang parah gitu ya, dia akan berusaha untuk merusak kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang dia irikan itu. Meskipun itu saudara kandungnya. Makanya kita jaga, hati-hati. Kita harus seadil-adilnya kepada anak kita. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan bagaimana kisah Nabi Yusuf. Secara umum ibu ada yang sudah tahu, namun kita lihat tafsir ayatnya gimana dan ambil hikmahnya. Barangkali itu, silakan ibu, masih ada pertanyaan, waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang hendak ditanyakan, silakan. Ya. Iya. Udah lama ya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau ini pasukannya ada kemiripan dengan Rasulullah dan beliau ini melihat wajah Rasulullah dalam keadaan tersenyum dan puas. Jadi beliau ini selalu rindu dengan Rasulullah. Masya Allah. Jadi
ini kemiripan Rasulullah itu ada tapi tidak keseluruhan gitu. Iya. Nah itu aja Ustaz yang saya katakan, apakah betul itu mimpinya benar-benar betul, tapi memang wajah Rasulullah itu ada Di mimpinya begitu ya. 35 tahun yang lalu itu masih terlihat gitu. Oh gitu. Dengan senyum Rasulullah, dengan kepuasan Rasulullah. Iya. Gitu. Iya. Ya itu aja Ustaz yang Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tersebut pernah cerita enggak Ibu, Rasulnya ketika dilihat itu rambutnya berwarna apa, kemudian berjenggot atau tidak? Kebetulan waktu itu beliau ini Rasulullah itu masih keadaan remaja Ustaz. Remaja, tapi rambutnya itu tidak pula keriting, tidak pula lurus. Dan wajah beliau putih dan alis beliau tebal. Apa yang telah dicantumkan di buku-buku itu. Bahwa itulah ciri-ciri Rasulullah. Ada jenggotnya enggak katanya? Kebetulan beliau masih remaja, jadi belum tumbuh kayaknya. Oh iya. Tapi fisiknya udah dilihat gitu, beliau putih, Iya. terus beliau alisnya tebal. Pokoknya tidak bisa dibayangkan dengan wajah beliau yang begitu menawan, rupawan. Pokoknya tidak bisa terbayangkan. Iya, Insya Allah. Tapi nggak ada jenggotnya apa ya? Belum Ustaz, karena beliau masih keadaan remaja, jadi belum berjenggot. Masih kecil ya? Iya. Tapi beliau ini bermimpi di posisinya ada di Arab Ustaz. Jadi pohon-pohon kurma ada di sana beliau lihat. Iya. Jadi pokoknya pelaksananya di Arab saja Ustaz. Tapi ini 35 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu beliau masih melihat kalau beliau ini itu kebayang gitu ya. Muka wajah Rasulullah itu beliau kebayang gitu. Iya, insyaallah. Iya, baik. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya man ro'ani faqad ro'ani. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka sungguh dia telah melihat aku. Seperti itu ya. Ya karena bukan dikatakan pula bahwa kalau seseorang bermimpi dengan Rasulullah tidak memang nyata, karena setan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah, itu memang nyata. Betul. Membuat beliau yakin bahwa beliau pernah betul-betul bertemu dengan Rasulullah, dan hati beliau juga sama, kayak gimana ya, hatinya yang itu Ustaz, tapi tidak seluruhnya istilahnya sifat Rasulullah beliau miliki, karena beliau juga banyak kesalahan dan Iya, betul. Itu adalah bahwasanya setan tidak bisa menyerupai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Itu lanjutan hadis yang tadi. Siapa yang melihatku, kata Rasul, dia benar melihatku, karena setan tidak akan mampu menyerupaiku. Begitu. Jadi kalau memang melihatku sesuai dengan bentuk fisik aku, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka benar itu. Tadi dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Maka ketika seseorang mimpi melihat Rasul dan sama gitu ya, sebagaimana apa yang disebutkan dalam buku-buku sejarah itu kan disebutkan ciri-cirinya bahwa Rasulullah itu putih tadi kan. Jadi kalau ada melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu mah agak coklat, Ustaz wajahnya, oh berarti bukan. Begitu. Karena setan itu yang dimaksud tidak bisa menyerupai Rasul itu tidak bisa menyerupai secara mirip, nggak bisa. Karena setan juga ada yang masuk ke mimpi seorang ulama, dia mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuman Rasul, ngaku sebagai Allah. Jadi kalau ngaku mah bisa. Cuman mirip dengan Allah apa tidak? Iya, sangat tidak mungkin mirip dengan Allah. Begitu ya. Ustaz Abdul Hakim Abdad, seorang ulama ahli hadis, pernah menyampaikan bahwa ada orang telah bercerita ada orang bermimpi melihat Nabi. Ditanya oleh beliau, gimana perawakan yang engkau lihat? Kata orang tersebut yang mimpi,
rambutnya putih semua, ya Ustadz, jenggotnya pun putih. Oh, berarti itu bukan mimpi melihat Rasul, tapi mimpi melihat yang ngaku-ngaku Rasul, padahal bukan Rasul. Begitu ya. Itu orang lain, Bu ya. Mudah-mudahan ini mah tidak. Nah, seperti itu. Adapun misalkan ketika memang melihat Rasul sesuai dengan perawakannya, nanti silahkan ibu-ibu gampang ya sekarang mengakses buku-buku bahwa Rasul itu seperti tadi putih, jadi alisnya itu hitam, rambutnya hitam, jenggotnya juga hitam, ada uban di jenggotnya tapi sangat sedikit, bahkan dihitung oleh sebagian sahabat sekitar 20-an. Iya, nah seperti itu. Jadi silahkan aja dilihat. Hanya saja kalau Rasul ketika masih muda, ya nggak tahu udah berjenggot atau enggak. Nah itu mah wallahu alam ya. Ketika masih muda gimana? Karena anak remaja kadang yang jenggotnya tebal udah jenggotan juga, gitu ya anak remaja. Yang jelas Ibu, yang jelas semoga kita bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat bertemu. Dengar orang mimpi bertemu Rasul saja kita senang, ya apalagi kita bermimpi, apalagi ketemu nanti di surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipertemukan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Bagus ya, baik. Ada yang lain silahkan ibu-ibu, masih ada waktu. Apabila ada yang ditanyakan, ya silahkan ibu. Ya. Oh iya, baik. Terkait dengan sholat istikharah, apakah harus hasilnya itu dengan adanya mimpi atau tidak? Maka jawabannya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak mesti dengan mimpi, tapi terkadang juga dengan mimpi, begitu. Jadi tidak mesti dengan mimpi. Artinya ketika kita sudah sholat yang benar, istikharah gitu ya, kemudian doanya pun benar gitu ya. Kalau ibu belum hafal, bisa juga sambil baca doanya, boleh. Nah, selesai sholatnya. Sholatnya itu juga wudhunya bagus. Dilihat dulu ya, sholat juga kan ada sholat itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Kalau sholatnya juga tidak benar, gerakannya tidak sesuai rukun dan syarat sah sholat, cuman asal sholat aja gitu ya. Kemudian dia mengklaim sudah istikharah, maka kita katakan, oh berarti sebenarnya nggak sah istikharahnya. Bisa jadi nanti hasilnya pun tidak sesuai yang diharapkan. Maka dari sholatnya juga harus dibenarkan dulu, wudhunya benar enggak, sholatnya betul enggak. Nah kemudian baca doa istikharah. Ketika itu sudah dilakukan istikharahnya 2 rakaat ya, cuma 2 rakaat, maka silahkan kata para ulama lakukan apa yang menurut kita baik. Nanti hasilnya sebenarnya itulah hasil dari istikharah. Contoh, misalkan ada seorang ibu ingin menyekolahkan anaknya di 2 sekolah, diterima dua-duanya, di 2 pesantren, diterima dua-duanya, milih. Maka ibu ini istikharah, gitu ya, istikharah dengan cara yang baik, sholatnya, wudhunya betul, istikharah. Maka setelah itu silakan daftarkan aja ke sekolah yang memang terbaik menurut ikhtiar ya ibu mencari informasinya, daftarkan aja, dan itu udah istikharah. Nanti apa yang terjadi itulah hasil istikharah. Jadi jangan dulu, Ustaz udah belum mimpi atau gimana ini istikharahnya. Akhirnya anaknya nggak disekolahin juga terus nunggu mimpi. Nah nggak gitu juga. Tapi terkadang juga bisa melalui mimpi, terkadang gitu ya, lagi udah istikharah langsung kan malam-malam misalkan lagi tahajud istikharah selesai tidur mimpi, akhirnya condong kepada yang dimimpikan tadi. Nggak apa-apa, silahkan ikutin. Barangkali itu merupakan petunjuk. Tapi intinya ketika kita sudah istikharah, selanjutnya silahkan kita tentukan sesuai dengan ikhtiar ya. Gimana kita mencari yang terbaik? Udah tentukan. Ke sekolah A misalkan jadinya, kita condongnya ke sana nih. Udah dicari informasi itu lebih baik daripada sekolah B. Udah kita masukkan. Datang ke sekolah A. Dan kita udah istikharah juga gitu ya, semangat udah.
Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa sekolah itu ternyata akan madarat, bahaya bagi anak kita, nanti ketika daftar teh tiba-tiba gagal we, Bu. Misalkan sudah daftar teh, aduh syarat-syaratnya ketinggalan di rumah, aduh padahal ini teh detik-detik terakhir pendaftaran, akhirnya kelewat di sekolah A mah, nggak jadi padahal udah di sana gitu. Akhirnya masuk ke sekolah B, padahal nggak ada di benak kita, nggak ada kecondongan ke sekolah B, cuman emang diterima di dua-duanya gitu. Akhirnya kita teh masuk ke B, itu teh hasil istikharah. Jadi Allah gagalkan ke A karena Allah Maha tahu di sekolah A itu akan tidak baik bagi anak kita. Mungkin bagi anak yang lain bagus, tapi bagi anak kita nggak akan baik. Maka Allah gagalkan di sekolah A, kembali ke B. Akhirnya ibu daftarnya ke B. Dan ternyata benar ada hikmahnya. Nantinya gitu, ketahuannya nanti. Begitu. Nah itulah istikharah. Makanya enak kalau sudah istikharah. Jadi kita ikhtiar cari yang terbaiknya di antara pilihan itu. Sebelum kita lanjut istikharah dulu, baru kita lanjutkan sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan ini yang terbaik. Nanti kalau ternyata itu jelek menurut Allah, akan Allah gagalkan. Kan doa istikharah gitu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaghfiruka. Allahumma in kana hada khairul li faqdurhu li. Ya Allah, kalau ini yang terbaik bagiku, takdirkan bagiku, gitu kan. Wa in kana syarrul li, apabila ini jelek bagiku, maka palingkan ini dariku ya Allah. Gitu kan doa. Kalau tahu artinya. Tapi kalau doa istikharah harus Arabnya ya. Artinya nanti bisa dibaca sebelum atau sesudahnya biar kita semakin khusyuk ketika membaca Arabnya. Seperti itu. Itu barangkali Ibu. Jadi indah orang itu kalau istikharah hasilnya yang terbaik udah itu. Kalau orang itu udah istikharah ketika memilih suatu pilihan, itu yang terbaik. Barangkali itu jawabannya. Masih ada Ibu, silahkan. Mangga. Iya. Kalau saya suka mimpi, tapi tidak ingat mimpinya apa. Tapi jika besoknya saya bertemu orang atau bertemu orang, saya teringat itu adalah mimpi. Apa ya Ustaz? Iya. Jadi selalu seperti kayak itu. Oh gitu. Ya sama-sama. Berarti apa yang Ibu alami sama seperti yang saya alami. Ketika melakukan sesuatu, itu asa pernah terjadi dalam kehidupan yang lain. Itu aja. Jadi wallahu alam itu adalah bagian dari ya bunga tidur gitu ya. Jadi itu apa yang terbesit aja. Karena biasanya mimpi yang ada kaitannya dengan dari setan atau itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak lupa. Bahkan puluhan tahun ini kan Nabi Yusuf mimpinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak lupa sampai nanti akhirnya kemudian saudara-saudaranya menghormati Yusuf yang tadinya mau membunuh kan, itu terjadi puluhan tahun kemudian. Nanti ketika ternyata saudara-saudaranya bersujud, menghormat, dalam artian menghormat, kedua orang tuanya pun menghormat kepada Nabi Yusuf, karena ketika itu Nabi Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir. Padahal sebelumnya dibuang ke sumur. Tapi pas dewasa jadi pejabat tinggi, nah semuanya bersujud, penghormatan kepada pejabat besar. Termasuk 11 saudara dan 2 orang tuanya. Itu di syariat terdahulu ya. Nah kemudian Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahanda, ini ternyata tafsir mimpiku yang dahulu. Tuh ingat. Kalau mimpi dari yang itu isyarat dari Allah, itu selalu terngiang terus dan jelas sekali. Gitu ya. Tapi kalau mimpinya, bahkan saya lupa tadi malam mimpi apa gitu. Kalau saya gitu, tadi saja saya tadi malam kan lupa entah mimpi apa. Mungkin nyenyak ya, terlalu nyenyak gitu. Nah ibu mungkin di antara ibu kalau tanya, tadi mimpi apa tuh? Lupa. Padahal tiap malam kemungkinan besar kita selalu bermimpi karena otak kan tetap berpikir. Otak tetap berpikir. Wallahu a'lam. Barangkali itu. Jadi jangan khawatir ibu, itu biarkan saja. Itu sebagai bunga-bunga dalam kehidupan kita. Begitu. Baik, silakan. Ya, silakan ibu.
minta dilahirkan gitu. Tidak mencari apa? Saya kan tidak minta dilahirkan. Oh, tidak minta dilahirkan. Gimana Ustaz, apa yang saya jawab sama Iya, baik. Pernyataan itu, pernyataan seseorang itu terkadang harus kita jawab, terkadang tidak boleh kita jawab, biarkan aja. Begitu. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa a'rid 'anil jahilin." Dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak tahu itu jahilin, orang-orang yang tidak tahu. Jadi tidak semua perkataan orang lain kita jawab. Apalagi itu adalah anak yang kita sayangi. Mengucapkan kata-kata yang memang malah bikin emosi meledak gitu ya. Dan ketika kita beremosi kan dijawabnya pun tidak terarah. Orang itu kalau sedang emosi, jawabannya nggak terarah. Nah, bisa dengan cara diam. Tidak usah dijawab itunya ya, tidak usah dijawab itunya. Langsung aja kita ngebahas yang lain. Ayo deh, yuk jalan-jalan yuk. Mau jajan ini gitu. Gitu. Demikian juga ibu, misalkan kita ya ibu ke suami itu ke sana kemari, kita nggak perlu jawab ya. Kecuali memang kita lihat ada hal-hal yang harus ini dijawab. Bahwa itu teh bohong, apa yang dia katakan itu tidak bohong, maka kita jawab seperlunya. Kalau memang dia membutuhkan jawaban dari kita, maka kita harus jawab. Anak bertanya, Umi, hari ini teh punya siapa gitu ya? Kita jawab. Gitu. Umi, ayah, saya teh umur berapa? Gitu. Dulu lahir berapa? Jawab. Itu mah kan bisa dijawab. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, wallahu alam, kalau anak sudah mengatakan seperti itu kan sebenarnya kata-kata yang memang tidak ilmiah gitulah kalau bahasa pendidikan, tidak ilmiah, nggak perlu dijawab. Saya nggak minta dilahirkan. Kalau mau dijawab, misalkan ibu mau jawab lagi, saya juga nggak minta kamu yang lahir dari saya. Gitu. Coba begitu kan, kumaha ibu? Kan bukan semakin baik hubungan. Oke. Maka wallahu alam itu termasuk kata-kata yang udah kita tidak jawab, tapi kita alihkan ke pembicaraan lain yang lebih bermanfaat. Begitu, tentu akan muncul emosi kita. Karena kita pun kan nggak pengen punya anak itu, gitu. Pengennya yang wah luar biasa, soleh dan sebagainya. Gitu. Itu harapan semua orang tua. Saya juga seperti itu. Nah, wallahu alam ya seperti itu. Oleh karena itu ada tips di sebagian ulama ya, gimana dalam menyikapi kehidupan dan kaitannya dengan kita bermuamalah atau bergaul dengan orang lain adalah kita harus punya sifat taghaful. Taghaful itu adalah hal-hal yang sepele udah gak usah diungkit. Kita anggap lalu aja. Nah, ini banyak menjadi solusi dalam berbagai permasalahan, terutama di rumah tangga. Jadi ada hal-hal yang memang itu masih bisa dilupakan, gak usah dibahas, kita udah lewat. Taghaful bahasa Arabnya itu. Taghaful. Gitu. Nah, oleh karena itu kemudian muncullah keadaan sebaliknya, maka akan selalu retak hubungan kalau dikit-dikit dibahas, masalah dikit dibahas, dibesarkan gitu, akan retak hubungan. Baik kaitannya anak dan ayah, anak dan ibu, ibu dan anak, atau ibu dengan suami, suami dengan istri, atau seseorang dengan temannya. Masalah sedikit yang kita udah biarkan aja, itu mah nggak fatal, maka jangan dibahas dia. Anggap lupa saja. Itu taghaful, itu bagian dari akhlak yang bagus. Wallahu a'lam. Sudah habis pertanyaannya, Ibu? Masya Allah, sepakat habisnya. Baik, Sami, bagi Uwi. Insya Allah ya, nanti di sini banyak kajiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang nanti terbesit ketika setelah kajian, bisa juga tanyakan ke Ustadz yang lain, atau nanti pas saya memberikan kajian lagi di waktu yang akan datang. Masih di surat Yusuf, lanjutan pembahasan yang tadi, insya Allah ta'ala nantinya. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sami-sami, Ibu.
Aturan. Langsung uih Pak. Mohon mohon pakai jas hujanan. Ti ditu ti Cimindi ke dia. Semohon di Bogor Tengah daerah itu. Hujan dia itu gerimis. Mohon. Tiris siapanya ini mah? Parawas. Pakai jaket. Dua lapis tuh ya, Ge. Oh iya. Enggak, Pak, di kantornya. Mangga. Assalamualaikum. Dimatiin ya? Hah?